baru ku sadari sirnanya hatimu yang engkau simpan untukku. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu, aku rindu di hatimu, ingin ku akhiri yang telah terjadi, lamunan membawamu kembali. Baik, tepuk tangan terlebih dahulu. Selamat malam hadirin yang sudah hadir malam hari ini. Dan juga selamat malam mitra TA TV yang berada di rumah dan juga di wilayah Jawa Tengah dan juga DIY. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam forum solusi malam hari ini. Mitra TA TV, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 2 Mei, kita baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional. Di mana pendidikan adalah salah satu tonggak yang paling penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tentunya pendidikan di sini harus mendapatkan peranan dari semua elemen masyarakat dan juga mendapatkan dukungan yang penuh dari pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat. Dan di sini bergabung dengan pemerintahan juga dari Kabupaten Karanganyar dengan mengangkat tema kebijakan pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Akan kita perbincangkan dalam forum solusi malam hari ini bersama dengan saya, Oni Parama. Dan di studio sudah hadir sosok-sosok yang sangat luar biasa dari Bumi Intan Pari. Yang pertama, tak lain tak bukan adalah Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Juliatmono MM. Selamat malam Pak Juliatmono. Selamat malam. Pripun kabari Pak? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Super sehat. Super sehat. Amin. Yang kedua adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Ada Bapak Dr. Andes Sutarno MSI. Selamat malam Pak Sutarno. Selamat malam. Sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, senang bahagia. Senang bahagia, harus kan itu kuncinya ya Pak Juliatmono ya, untuk selalu hidup sehat dan menimbulkan sesuatu yang positif. Dan saya di sini khususnya untuk Bumi Intan Pari. Nah Pak Juliatmono, kita kan kemarin baru saja memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kalau kita berbicara pendidikan nih Pak, khususnya untuk Kabupaten Karanganyar, bagaimanakah perkembangan pendidikan di Karanganyar saat ini? Terima kasih Mas Oni. Seperti tadi sudah menjadi prolog kita bahwa Betul. Sumber daya manusia adalah kata kunci untuk melakukan perubahan. Hidup ini kan perubahan. Betul. Setiap apa yang kita lakukan agar esok menjadi lebih baik dan penuh dengan harapan. Nah, untuk bisa mewujudkan harapan itu, kata kuncinya adalah pendidikan. Oleh karena di pemerintahan Kabupaten Karanganyar kita lebih memprioritaskan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah visi pemerintah Kabupaten Karanganyar, salah satunya adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Ini secara filosofis agar seluruh masyarakat Karanganyar yang berusia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak di Bumi Intan Pari ini. Jangan sampai anak-anak yang usia sekolah itu tidak sekolah. Oleh karena orientasi kebijakan pendidikan kita ada 4 hal penting. Yang pertama adalah program wajib belajar 12 tahun. Tuntas sampai SLTA. Kemudian yang kedua, peningkatan prestasi bagi peserta didik, baik dari aspek akademik, seni, dan budaya. Kemudian 3, dari kebijakan tenaga kependidikan, agar para pendidik juga mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Yang keempat, menyangkut soal pendidikan berkarakter. Nah, 4 fokus ini kita dorong supaya semuanya berjalan dengan saling menguatkan. Di wajar 12 tahun.
kita menerapkan pendidikan yang sudah kita canangkan supaya tuntas sampai tingkat SLTA. Baik. Karena banyak anak-anak yang lulus SMP, MTS ini tidak melanjutkan lagi. Ya, langsung bekerja gitu langsung biasanya. bekerja atau mungkin dipekerjakan atau mungkin ada hambatan kultural. Oke. Orang tua memaksa jangan sekolah gitu. Karena kebun mereka luas, sawah mereka luas. Ya, banyak faktor ya. Mereka dipekerjakan di kegiatan pertanian. Ini yang terus kita motivasi kepada masyarakat supaya betul-betul mengizinkan dan kita minta supaya mereka sekolah. Maka kita juga mendirikan SMA baru untuk angka partisipasi SMP ke SMA ini lebih tinggi, dan kemarin itu meningkat hampir 2.000 anak dari SMP ke SMA. Ke SMA. Negeri swasta bagi kita tidak ada masalah, semua punya hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan supaya mereka bisa belajar sampai SLTA pendidikan 12 tahun, kita gratiskan sampai SLTA. Kita berikan biaya namanya BOSDA. Jadi biaya operasional sekolah yang dicukupi oleh APBD. Dalam 1 tahun anggaran kemarin itu 52 miliar ke SD, SMP, SMA. Negeri swasta sama kita berikan biaya ke sekolah-sekolah itu. Harapan kita harus sekolah sampai tingkat SLTA. Kita juga mengundang stakeholder, para pelaku usaha supaya mempekerjakan pekerja itu minimal harus ijazah SLTA. Baik. Karena mereka saya anggap sudah cukup dewasa, berpendidikan minimal sudah cukup, relatif punya kematangan dan juga kualitas hidupnya akan semakin baik. Ini harus terus kita kerjakan. Dan prestasi-prestasi anak juga kita berikan penghargaan-penghargaan. Kita juga punya anak-anak yang kita tes melalui lembaga. Di setiap kecamatan ada anak-anak pinter, 30 tingkat SD, kemudian tingkat SMP, SMA. Yang pinter-pinter ini ditambah jam pelajaran oleh guru yang diseleksi juga, supaya mereka juga melejit menjadi anak-anak yang terarah. Di prestasi apapun kita berikan penghargaan, di samping untuk memotivasi anak lebih tinggi pendidikannya, kita berikan penghargaan, diterima di perguruan tinggi negeri, kita berikan bonus 2,5 juta rupiah. Oh, luar biasa sekali. Bagi ini bisa jadi motivasi tadi ya, Pak, ya? Mahasiswa, dan mungkin di atas 700-an mungkin yang menerima itu, dan masih belum terbayar sekitar 100-an nanti akan kita bayar lagi, karena biasanya waktunya kan agak mundur penerimaan mahasiswa baru yang lewat seleksi maupun yang bebas tes dan seterusnya. Kemudian tenaga pendidik juga kita motivasi, kita berikan kesempatan supaya mengekspresikan sebagai seorang pendidik yang baik. Betul. Saya menekankan guru itu mendidik dengan benar, karena mendidik lebih sulit. Karena lebih ke aspek psikomotorik. Karena pendidikan itu harus memenuhi 3 unsur. Afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi yang penting tadi, yang terakhir, pendidikan berkarakter. Karakter mereka baik, jujur, berkepribadian. Maka guru-gurunya juga terus kita motivasi, dan saya juga sampaikan pada kepala dinas pendidikan untuk memberikan penghargaan mereka. Kita percepat hak-hak mereka, termasuk tunjangan sertifikasi. Saya berharap di bulan-bulan ini setelah diverifikasi cepat, mungkin masyarakat Karanganyar mendengarkan semuanya, mudah-mudahan di tanggal 11 Mei nanti tunjangan sertifikasi guru kita cairkan semuanya biar lebih semangat lagi. Kabar yang gembira ini untuk para guru di Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu guru itu relatif kesejahteranya sudah cukup baik, cukup memadai. Mereka profesional, mendidik dengan benar, mengajar dengan telaten. Mudah-mudahan anak-anak kita
menjadi anak-anak yang baik. Dan alhamdulillah prestasi ujian nasional kemarin kita mendapatkan 5 besar dari 52 besar kabupaten kota di Indonesia yang ujian nasionalnya diikuti anak-anak dengan kejujuran yang bagus. Wow, prestasi mudah-mudahan yang hasilnya pula, juga baik. hasil pendidikan yang berkarakter. Yang diharapkan mereka menjadi menjadi manusia yang jujur, yang berkepribadian, yang kuat, yang punya masa depan yang optimis. Betul. Harapan kita, pelajar-pelajar kita di Karanganyar, harapan kita begitu, dan alhamdulillah cukup punya nama lah di berbagai perguruan tinggi negeri dan menghiasi lah di perguruan-perguruan tinggi, dan cukup aktif mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan juga ada himpunan mahasiswa Karanganyar yang telah aktif ikut memberikan motivasi-motivasi bagi pelajar-pelajar di Karanganyar. Betul, jadi